membersamai subuh jamaah. Sebetulnya kehadiran beliau di sini itu sudah kita list sejak sekian tahun yang lalu. Sudah coba kita list kehadiran beliau, kita jadwalkan, qadarullah masih banyak kendala. Alhamdulillah Allah takdirkan beliau bisa berkunjung ke masjid ini di hari Jumat tanggal 5 September 2025. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berharap nanti panjenengan bisa mengikuti kegiatan subuh kali ini. Insya Allah akan banyak hikmah pelajaran yang akan beliau sampaikan. Tema yang nanti akan disampaikan adalah mengetuk pintu langit. Ini merupakan salah satu buku karya beliau yang kita ambil jadi tema pada pagi hari ini. Nanti kalau bagi jamaah yang berkenan atau pengen beli bukunya bisa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, monggo kita awali pengajian subuh ini dengan baca basmalah. Kepada Dr. Ahmad Zain An-Najah, waktu nanti sampai pukul 6 pukul 6 kurang 10 menit saja. 6 kurang 10 menit. Monggo nanti kalau ada yang mau bertanya juga dipersilakan. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Dzalika rabbul alamin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله له بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid MRJ, Masjid Riyadul Jannah. Mudah-mudahan kita jamaah masjid ini dimasukkan dalam jannah, dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Karena nama masjidnya adalah Riyadul Jannah. Ada buku namanya Riyadus Shalihin. Namanya suara saya serak ini, kurang minum. Minum dulu. Ada buku namanya Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin artinya latihan-latihan. Riyaduh itu latihan. Riyadus Shalihin. Atau Raud min Riyadul Jannah. Kebun-kebun orang-orang soleh. Makanya buku itu dibaca di beberapa masjid, dibaca setiap habis sholat. Karang Imam Nawawi. Kalau di sini masjidnya Riyadul Jannah. Orang soleh itu akan masuk Jannah, masuk surga. Riyadul Shalihin, Riyadul Jannah, kebun-kebun surga. Maka kita Bapak Ibu sekalian berada di kebun-kebun surga. Dan ini benar bahwasanya orang-orang yang berjamaah di masjid, apalagi sholat subuh,
itu akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga hartanya, dijaga kesehatannya, dijaga anak keturunannya. Itu dengan banyak ke masjid. Bahkan salah satu cara kita masuk surga pada doa kemakula, selain ada buku mengetuk pintu langit, di sana ada buku banyak jalan menuju surga. Saya juga menulis buku tentang banyak jalan menuju surga. Salah satu jalan menuju surga adalah membangun masjid karena Allah. Itu akan dijamin surga, akan dibangunkan rumah di Riyadil Jannah, dibangunkan rumah di taman-taman surga. Ustadz, saya nggak punya uang, bagaimana membangun masjid? Masjidnya sudah terbangun, dibangun oleh salah satu muhsinin, salah satu orang yang kaya yang ada di Timur Tengah. Biasanya dari Kuwait, ini yang bangun satu orang. Tetapi melalui perantara Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kalau sudah dibangun masjidnya Ustaz, saya tidak punya uang, kata jamaah. Maka jawabannya tidak mesti harus membangun masjid dengan uang. Cukup memakmurkan masjid. Dengan berjalan pagi, pulang sore. Berjalan tiap hari dari rumah ke masjid. Barang siapa yang berjalan pagi hari, sore hari ke masjid wirawiri, ke masjid 5 waktu, maka akan mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala di surga. Walaupun setelah ini kita juga akan dijamu. Kalau dalam bahasa Mesirnya, kita di Mesir lama Pak, itu kalau ada jamuan Ramadan namanya Maidatur Rahman. Surat Al-Maidah, surat kelima. Al-Maidah itu jamuan. Maidatur Rahman, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamuan dari Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah yang maha pengasih. Kalau Ar-Rahim maha penyayang. Jadi Allah itu akan mengasihi seluruh makhluk dan akan menyayangi khusus orang-orang beriman, khusus orang-orang yang datang ke masjid apalagi sholat subuh. Itu diberi kasih sayang selain diberi jamuan. Jadi jamuan habis subuh. Makanya bapak-bapak jangan pulang dulu. Saya juga nggak pulang, kecuali setelah jamuannya ada. Saya tadi jangan pulang dulu Ustaz, nanti makan di sini. Walaupun sebenarnya ada acara, tetapi ya insya Allah kita akan ikut makan jamuan Ar-Rahman. Karena yang menjamu itu bukan orang biasa, yang menjamu adalah Ar-Rahman. Setiap jamuan yang disediakan masjid namanya jamuan Ar-Rahman. Bahasa Arabnya Bapak, Maidatur Rahman. Jamuan Allah yang Maha Rahman. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita yang berjalan dari rumah ke masjid setiap hari 5 waktu atau 4 waktu atau 3 waktu tergantung kepada keadaan, maka Allah akan memberikan jamuan di surga. Itu 2. Nomor 3, apa lagi Ustaz tentang surga dan masjid? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa malaikat, para malaikat, wal malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu malam yuhdis. Malaikat itu akan mendoakan orang-orang yang berada di masjid ba'da subuh, ikut kuliah subuh hari Jumat. Malaikat akan mendoakan. Mendoakannya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang sedang kuliah subuh sekarang. Itu yang doakan malaikat.
Doa malaikat pasti mujabah, pasti makbul, pasti mustajab, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena malaikat adalah makhluk suci yang tidak bermaksiat. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang yang sekarang hadir. Amin. Ya Allah rahmati orang-orang yang sekarang hadir di masjid. Amin. Amin itu artinya ya Allah kabulkan doa kami. Tapi syaratnya satu. Malam yuhdis. Selama dia tidak batal. Tidak keluar angin, tidak kentut. Makanya yang merasa batal segera keluar, kemudian berwudu, masuk lagi supaya didoain malaikat. Ini masya Allah didoain malaikat. Apalagi malaikat itu ikut hadir di sini di majelis taklim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada suatu kaum, suatu kampung yang hadir di masjid. Yatsluna kitaballah, membaca ayat-ayat suci Quran atau mendengar ayat-ayat suci Quran. Jadi beribadah itu ibu-ibu tidak mesti baca Al-Quran ba'da subuh, tidak mesti. Tetapi boleh dengan mendengarkan pengajian. Karena mendengarkan pengajian itu sebenarnya adalah menerjemahkan Al-Quran. Ini termasuk zikir. Zikir itu tidak mesti ya berzikir dengan lisan. Berzikir sebagaimana di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi dikatakan bahwa zikir itu termasuk di dalamnya mendengar pengajian. Zikir termasuk di dalamnya adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Zikir juga berarti pergi mencari nafkah untuk keluarga, itu zikir. Setiap ketaatan itu dianggap zikir. Termasuk di dalamnya yatsluna kitaballah. Di masjid ini kita membahas ayat-ayat Al-Quran, membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka masuk di dalamnya yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu. Jadi enggak cukup Bapak Ibu sekalian baca Al-Quran, tapi juga yatadarasunahu bainahum, dideres. Di sini ada deresan, Mbak ya. Ada di Boyolali semua itu bahasa deresan. Apa deresan itu? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran, halakoh sebenarnya. Ada halakoh tadarus, dirosah, madrasatun. Itu sama. Yaitu tempat mempelajari, mengulang-ulang. Kalau cuma baca saja enggak deresan, Pak. Baca, dibaca lagi, dihafal. Itu namanya deres. Dari bahasa Arab, darosa. Yatadarasunahu bainahum. Itu diulang-ulang, dipelajari apa isinya. Illa ya, nazalat alaihimur rahmah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan menurunkan ketenangan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini hatinya tenang. Walaupun banyak utang. Ada utang enggak, Pak? Ada, Ustaz. Dikit-dikit. Tapi tenang. Ketika di masjid, ketika pulang dari masjid, ingat lagi. Makanya seringlah ke masjid. Karena di masjidnya akan dijamin Allah ketenangan. Hatinya tenang. Walaupun belum tentu dapat uang, tapi tenang. Illa nazar alimus sakinah. Wa ghasyiyat umur rahmah. Mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Wa khaffat umul malaikah. Malaikat-malaikat ikut mendengar, ikut duduk di sini. Masalahnya ya kita tidak melihat. Kita tidak melihat ada malaikat-malaikat itu pada duduk. Bapak enggak lihat lah. Enggak lihat. Ada sono pojok itu. Saya juga enggak lihat. Kira-kira. Malaikat. Wa khaffat umul, dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Wa khaffat umul malaik. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan nama-nama Bapak ini
Di sini biasanya namanya apa, Pak? Pak Agus, Pak Budi, ada Pak Chandra, Pak Dedi, ada enggak? Pak Ferry, ada enggak? Pak Selamat kalau di Jawa itu, Pak Sugeng, ya bapak-bapak ini walaupun nama-nama Simo, nama ini Simo ya, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Allah, daftar isi, itu daftar isi, daftar hadir yang hadir di Masjid Riyadul Jannah sekian ratus. Catat itu. Allah SWT membaca satu-satu. Ada dua malaikat yang lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disebutkan. Satu malaikat mengatakan, ya Allah, tidak semuanya merhatikan. Ini semuanya datang daftar. Kata Allah, berikan dia rahmat, berikan dia kasih sayang. Ampunilah mereka. Ada satu malaikat yang komplain, ya Allah, tapi semuanya tidak semuanya merhatikan. Tidak semuanya datang di sini dari kesadaran, dia hanya diajak. Dia hanya disuruh oleh ustadznya. Namanya ada santri di sini ya. Belakang. Santri apa itu? Oh, PPT Muhammadiyah, Masya Allah. Hanya disuruh ustadznya dari PPT Muhammadiyah. Ada yang ngantuk. Ada yang melamun. Ada yang mikir utang. Kata Allah, tidak apa-apa. Pokoknya mereka diberi pahala semuanya. Diberi rahmat semuanya, walaupun ngantuk-ngantuk. Walaupun nggak paham. Fa innahum qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Karena sesungguhnya mereka itu, orang-orang yang ikut pengajian ini adalah orang-orang yang teman-temannya itu tidak akan rugi. Itu namanya kalau kita itu dekat-dekat dengan orang soleh, dekat-dekat dengan orang yang ke masjid, walaupun di masjid ya cuma duduk-duduk, sender-sender, ngobrol ngalor ngidul, itu tidak rugi, Pak. Punya teman orang soleh itu enggak rugi, pasti kecipratan kesolehannya. Sebagaimana kalau kita datang ke tempat penjual minyak wangi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita main ke tempat penjual minyak wangi, pulang-pulang pasti wangi. Kalau kita main ke tukang las, pulang-pulang baju kita ada yang kebakar. Kalau kita main ke tempat orang yang ahli masjid, kecipratan masjid. Kalau kita main sama orang kaya, biasanya disangonin uang. Begitu, sama. Jadi begitu, itu namanya teori apa ya? Pengaruh. Orang itu saling mempengaruhi. Makanya orang soleh ini pengaruh di masjid. Ustaz, saya sholatnya nggak bisa khusyuk. Saya sholatnya tidak kuat ke masjid. Walaupun kurang khusyuk, nanti akan diberi pahala khusyuk temannya. Mewakili, diwakili. Di sini banyak orang yang khusyuk, yang sholatnya bagus, walaupun ada sebagian sholatnya asal sholat, tapi pahalanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi 27 derajat. Nah, itu enak. Kenapa 27 derajat? Karena berjamaah. Ini pentingnya berjamaah seperti itu para hadirin. Makanya agama Islam itu mudah. Ya, kalau ingin baik, ingin sukses, yuk berjamaah. Setelahnya berjamaah, cari masjid yang jamaahnya banyak, yaitu Masjid Riyadul Jannah. Itu malaikat para hadirin rahimakumullah. Jadi malaikat itu naik turun dari bumi langit ngurusi antum semuanya. Ini Bapak dan Ibu sekalian mencatat nama-nama. Wadzakarahum fi man indah. Aduh rahimakumullah, bukan hanya itu saja. Malaikat itu ya membawa pahala sholat Bapak ini ke langit.
Jadi sholatnya itu tergantung kekhusyuannya. Kita sama-sama sholat di shop pertama, sama-sama sholat ya di Masjid Riyadul Jannah, di pahalanya masing-masing berbeda walaupun semuanya dapat 27 rakaat, 27 derajat, tetapi secara detail berbeda tergantung kekhusyukannya. Maka dibalah amalatul kalam oleh malaikat. Kemudian sampai di atas diketoklah pintu langit. Makanya kalau diberi judul, jadi panitia itu undang-undang saja, Ustaz datang ke masjid, langsung di-share. Ini judulnya mengetuk pintu langit loh. Disodori mengetuk pintu langit. Saya tidak tahu kalau judulnya mengetuk pintu langit. Bagaimana mengetuk pintu langit? Bapak tahu mengetuk ya? Tok, tok, tok. Biasanya diketuk apa? Pintu. Memang langit punya pintu. Punya pintu enggak, Pak? Punya. Langit itu punya pintu. Mana dalilnya? Surat Al-A'raf. Ayat 40. Surat ke-7, ayat 40. Tadi Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu surat ke-5. Ya, kalau ini surat ke-7. Ada surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Ali Imran, surat keempat An-Nisa, surat kelima Al-Ma'idah, surat keenam Al-An'am, surat ketujuh Al-A'raf, surat ke-8 Al-Anfal, surat ke-10 surat Yunus. Minimal Bapak dan Ibu menghafal 10 nama surat. Insya Allah bisa Pak ya? Bisa. Urutannya. Ya sebulan sekali 10, bulan depan 10 lagi, bulan depan 10 lagi. Ada berapa surat Bapak dan Ibu sekalian? 114 surat. Itu bisa dihafal. Ya pelan-pelan. Minimal 1 sampai 10 dulu. Kita bahas nomor 7 Al-A'raf. Ayatnya berapa? 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan dia berbangga, dia sombong, tidak mau mendengar ayat-ayat kami, tidak mau beriman kepada ayat-ayat kami, wastakbaru anha, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Loh, berarti ada langit, ada pintunya. Bagaimana masuk kalau nggak ada pintunya? Lewat jendela. Ada pintunya. Pintunya nggak hanya satu, pintu-pintu langit. Pintunya banyak banget, nggak terhitung. Kalau surga ada 8. Masing-masing surga mempunyai pintu juga. Maka barang siapa berwudu, kemudian setelah wudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma Allahumma ja'alni, kalau sendiri, kalau Pak Allahumma ja'al minat tawabina wa minal mutatahhirin. Di riwayat lain disebutkan setelah wudu mengucapkan subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, tuftahu lahum al-jannah. Yadkhulul jannah min ayyi babin syaa. Maka dipersilahkan dia masuk surga dari pintu mana saja. Jadi langit itu punya pintu, surga punya pintu. Lah, kalau untuk ibu-ibu ada juga. Ya barang siapa perempuan, ibu-ibu, baik ibu-ibu maupun santriwati-santriwati yang menjaga sholat 5 waktunya, sholat khamsaha, wa shomat sahroha, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, wa ata'at zaujaha, kalau punya suami dia taat sama suaminya, maka dikatakan masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja. Ini masjidnya berapa pintunya? Ya, ini dari depan 1. Sini aja ada berapa ya? Jendela ya, 1, 2, 3. Belum ibu-ibu mungkin 3, 6,
7, 8. Banyak pintu. Lah besok ibu-ibu, bapak-bapak yang wudhunya tadi benar, yang berdoa setelah wudhu, ibu-ibu yang taat sama suaminya, ya selalu sholat 5 waktu, dijaga. Itu masuk surga. Saya masuk dari mana? Terserah, dari sana boleh, dari sana boleh, dari sana boleh. Itu keutamaan, penghormatan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La tufattahu lahum abwabul jannah. Ya, orang-orang kafir ini tidak dibuatkan pintu-pintu surga. Wala yadkhuluna la tuftahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil hayat. Wa kadzalika najzi al mujrimin. Jadi mereka itu tidak dibukakan pintu langit, berarti pintu langit ada, dan tidak masuk surga. Berarti surga itu di mana, Pak? Surga di mana, Pak? Di langit. Bukan di bumi, bukan di Simo. Walaupun ada masjid Riyadul Jannah. Itu nama doang. Surganya di sana, di langit. Surganya di langit. Itu, Pak. Jadi surga itu di langit. Kan tidak dibukakan pintu-pintu langit dan tidak masuk surga. Sampai artinya apa? Orang kafir bisa masuk surga, tetapi syaratnya apa? Sampai hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kalau ada onta, pernah lihat onta, Pak? Kalau di Arab banyak ontanya. Sampai onta masuk ke lubang jarum. Sampai masuk lubang jarum. Pernah nggak lihat onta masuk lubang jarum? Kita aja susah masukkan benang ke lubang jarum. Gimana onta masukkan onta ke lubang jarum? Itu mustahil. Artinya orang kafir itu tidak mungkin masuk surga. Itu maksud. Itu pada hari Rahimakumullah. Nah, terus gimana? Memang bumi dan langit. Bumi itu tempat hidup kita, langit itu tempat surga. Maka di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayatnya 31 ayat 40, tadi sekarang ayat 31, 22 ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunafa'a ghaira musyrikina bih." Hunafa itu lurus. Jadi haji itu tujuannya lurus tauhidnya. Ghaira musyrikina bih, tidak syirik. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, wa may yusyrik billah faka'annama, seakan-akan kalau kita syirik, naudzubillah min dzalik, seakan-akan fa'annama kharra minas sama, seakan-akan dia itu jatuh dari langit. Ini nanti, Pak, kalau kita meninggal dunia, setiap orang yang meninggal dunia itu akan didatangi malaikat. Tergantung dia muslim, rajin ke masjid Riyadul Jannah, maka akan datangi malaikat dan dicabut nyawanya pelan-pelan. Kalau dia tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, ya, tidak pernah mengenal Allah dan Rasulnya, dan orang kafir, maka dicabut sekuat tenaga sehingga berteriak kesakitan. Setelah malaikat mencabut, ya ada dua, Pak, ya. Ini muslim, jamaah masjid Riyadul Jannah, ini non muslim, nggak pernah ke masjid. Makanya yang muslim dibawa oleh malaikat. Ini juga dibawa. Jadi setelah dicabut, namanya malakul maut. Ya, ada yang kata Israel. Saya cari-cari Israel di hadis nggak ada. Ya sudah, yang penting malakul maut. Orang sering menggambarkan seperti orang yang pakai jubah, ya semuanya tertutup, tinggal matanya dan bawa linggis. Pakai itu malaikat, itu orang Simo itu bawa linggis. Pakai kerudung karena kedinginan. Memang pernah melihat malaikat bawa linggis. Nggak tahu dari mana. Kita telusuri belum ketemu itu dari mana asalnya malaikat bawa linggis. Menyebut nyawa gitu. Bawa pacul apa itu? Apa namanya itu? Itulah kayak pacul yang lancip. Aduh, rahimakumullah. Setelah dicabut nyawanya, dipindahkan ke malaikat yang akan membawa dia ke langit. Jadi biasanya pada hadirin rahimakumullah, orang meninggal itu akan mengikuti
kemana arah nyawanya dibawa. Makanya kadang-kadang meninggal dunia melihat ke atas itu berarti nyawanya dibawa ke sebelah kiri. Ada yang melihatnya ke sana berarti nyawanya dibawa ke sana. Melihatnya seperti itu. Maka matanya masih terbuka, maka tutuplah matanya. Supaya apa? Ya supaya nggak melihat nyawanya terus. Jadi orang itu bisa melihat jasanya. Bapak pernah mimpi enggak? Pernah mimpi enggak? Mimpi itu melihat dirinya. Benar ya? Kita lagi jalan-jalan, kita lagi naik mobil, kita lagi naik pesawat, naik gunung, kita lagi jalan-jalan ke Riyadul Jannah, bermimpi, melihat dirinya. Ya seperti itulah. Nanti kalau mati, Bapak akan melihat diri Bapak di bawah malaikat. Itu namanya roh. Rohnya Bapak itu tidur, tetapi sebenarnya Bapak itu enggak ada rohnya lagi. Jadi mati itu ada dua. Nah, mati itu mati beneran dan mati enggak beneran. Mati enggak beneran itu ketika tidur, maka dicabut nyawanya, rohnya oleh malaikat, kemudian berjalan kemana-mana. Nanti kalau dia masih umurnya masih panjang, dikembalikan lagi, maka dia terbangun. Kan nggak sadar tidur. Itu berjalan roh. Itulah gambaran bahwa malaikat mengambil roh orang itu, diserahkan kepada malaikat yang akan membawa ke langit. Kalau orang muslim, dibawalah malaikat itu di dalam hadis Barok bin Azib, hadisnya panjang banget, ya maka dibawa rohnya itu ke langit. Ini yang dibawa salah satu jamaah Masjid Riyadul Jannah. Meninggal dunia saat mendengar ceramah Jumat. Ini kayaknya tidur ya, dibangunkan. Bluk, oh ternyata sudah nggak bernyawa. Kalau meninggal dunia pas pengajian, kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah. Jadi Bapak kepengen ya meninggal dunia hari ini. Ibu-ibu, ya artinya bahwa meninggal dunia di masjid itu husnul khatimah. Coba Bapak pilih, ibu-ibu pilih. Meninggal di rumah sakit, sudah membayar operasi 30 juta, tapi juga mati. Ya kan? Mendingan mati itu nggak usah bayar. Mau mati aja bayar. Maunya. Maka kalau disuruh milih, kalau boleh milih, memang kita nggak bisa milih, tapi berdoa kan boleh. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia pas sholat, pas sujud di Masjid Riyadul Jannah. Indah banget, Pak. Opa Agus baru meninggal dunia, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Di mana meninggalnya? Pas sholat subuh ketika sujud. Masya Allah. Hari Jumat lagi. Hari Jumat hari mulia. Saat tanah husnul khatimah itu meninggal pada hari Jumat. Siapa yang meninggal hari ini? Husnul khatimah. Memang kita mau, tetapi nunggu takdir. Ya, kita ya Allah cabut nyawa saya pada hari Jumat. Saya dulu punya syekh ya, di Medina. Dia ini pengarang buku Adwaul Bayan. Tafsir. Gurunya orang-orang Saudi Arabia, orang lama ya. Namanya Muhammad Amin Sangkiti. Beliau itu selalu ceramah di Masjid Nabawi bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya ceramah. Ya, membaca tafsir. Salah satu tafsir yang dia baca adalah surat Al-Baqarah 281. Wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Takutlah kepada hari di mana Anda akan dikembalikan kepada Allah, itu hari kematian. Takut pada hari kematian. Ketika beliau membaca itu, pas ceramah seperti ini, langsung beliau meninggal dunia. Meninggal dunia pas ceramah antara maghrib dan isya di Masjid Nabawi. Pas baca tafsir ayat terakhir. Subhanallah, ulama lagi. Mudah-mudahan husnul khatimah itu di Madinah. Ketika saya ke Mesir, saya mendengar seorang ulama besar ya, meninggal dunia dalam keadaan sujud ya,
ketika sholat 2 rakaat sebelum subuh qobliyah, sholat 2 rakaat fajar itu sebelum subuh, 2 rakaat, dia sujud meninggal dunia. Itu semuanya husnul khotimah. Enak Pak, jadi meninggal dunia tanpa bayar, tanpa sakit, langsung bertemu dengan Allah. Itu cita-cita semua dari kita, yaitu meninggal dunia dalam keadaan tidak sakit, dalam keadaan beribadah, insya Allah husnul khotimah. Lah orang yang meninggal dunia ini karena dia muslim di bawah malaikat ke langit. Langit itu ada 7. Ada 7 tingkatan. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Langit pertama yang kita lihat itu menutupi bumi. Kira-kira besar mana langit atau bumi, Pak? Langit. Besar itu. Besarnya seberapa? Enggak tahu. Kita enggak pernah ngukur. Itu langit pertama. Langit kedua lebih besar lagi. Ratusan kali lipat. Permisalannya seperti ini, Pak. Kalau kita meletakkan meletakkan ya, cincin atau meletakkan uang koin ya di tengah padang pasir atau meletakkan koin atau jarum di lautan yang luas. Itulah permisalan ya antara bumi dan langit. Langit pertama dengan langit kedua. Jadi langit pertama itu kayak koin dibanding dengan langit kedua. Jadi koin yang di tengah gurun pasir atau di tengah lautan luas, itu luas antara langit pertama dengan langit kedua. Langit kedua dengan langit ketiga seperti itu. Jadi semakin, kalau digambarkan itu begini, kayak piramid terbalik. Ya langit pertama nggak terlalu besar, langit kedua besar, langit ketiga besar, langit begitu. Jadi semakin ke atas semakin besar. Atau piramid Pak ya. Piramid itu kan dari bawah besar mengerucut kayak gunung. Ini enggak kayak gunung terbalik. Jadi langit pertama kecil, langit kedua besar, terus sampai langit ketujuh. Jadi malaikat itu membawa rohnya manusia muslim yang meninggal di masjid tadi, itu dibawa ke langit, ngetuk pintu, tak, tak, tak. Malaikat penunggu langit mengatakan, siapa yang mengetuk pintu? Jadi Pak, dunia malaikat itu kayak dunia manusia, hampir sama. Ada yang mengetuk, ada penjaga pintu langit, penjaga pintu gerbang. Siapa? Ini malaikat pembawa roh. Siapa yang kamu bawa? Pak Agus. Ya. Atau Pak Budi, ya disebutkan nama yang lengkap dan baik. Pak Agus. Agus siapa? Agus Salim. Ya, umpamanya. Atau Muhammad Ibrahim. Kalau di Mesir itu namanya Muhammad Mustafa Ibrahim Musa. Jadi semuanya nama Nabi. Namanya Muhammad, bapaknya Mustafa. Kakeknya Ibrahim, buyutnya Musa. Jadi nama-nama Nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu Nabi. Nabi yang bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi, apalagi kalau canggahnya Nabi, apalagi Pak, udel-udelnya Nabi, udel-udel. Udek-udek. Ya, kantong siornya Nabi, truwelunya Nabi. Ada 7 keturunan. Tapi kalau dalam sejarah hanya 4. Ya. Jadi Nabi Yusuf punya bapak namanya Yakub, punya bapak namanya Ishak, punya bapak namanya Ibrahim, semuanya Nabi. Kalau kita di sini apa petani Pak ya rata-rata ya. Petani. Petani, bapaknya petani, kakeknya petani, buyutnya petani. Enggak apa-apa. Itu khusus Nabi Yusuf, tidak ada yang lain. Di dunia tidak ada kecuali Nabi Yusuf. Yang bapaknya Nabi semua. Jadi ditanya siapa yang bersama kamu? Yang bersama kami adalah Fulan bin Fulan bin Fulan. Siapa dia? Dia jamaah masjid Riyadul Jannah. Atau kuliah subuh datang enggak? Datang. Silahkan dibuka pintunya. Breng dibuka pintu. Ditanya dulu Pak, enggak langsung bleng-bleng menantang malaikat bleng-bleng itu langsung masuk. Drusuk itu enggak bisa.
ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya, ada aturannya. Malaikat juga punya aturan. Malaikat itu tugasnya beda-beda, Pak. Mungkin satu dengan yang lain nggak saling mengenal. Makanya tanya, kamu siapa? Saya malaikat. Yang mau bawa siapa? Rohnya fulan. Pernah ini enggak? Pernah ini enggak? Pernah. Ayo, berarti masuk. Masuk di langit pertama. Habis itu udah kamu tinggal di situ, diganti penjaga langit pertama, mengantarkan ke langit kedua. Juga izin tok mengetuk pintu langit. Siapa kamu? Malaikat membawa siapa? Fulan, silakan masuk. Sampailah langit ketujuh. Rohnya orang beriman itu ditaruh di perutnya burung. Berterbang ke sana kemari di dalam Riyadul Jannah. Di mana, Pak? Di taman-taman surga. Di perutnya burung. Itu orang mukmin. Bagaimana orang kafir? Orang kafir juga dibawa oleh malaikat sampai ke langit. Tok, mengetuk pintu langit. Ada apa? Ini saya membawa roh. Rohnya siapa? Rohnya Gepeng. Namanya bagus sebenarnya, namanya Muhammad apa dipanggil Gepeng. Ya, gundul apa pelontos ya. Jadi disebut nama-nama yang paling jelek. Ya. Ngapain dia? Dia tidak pernah ke masjid. Dia tidak pernah sholat. Dia tidak pernah zakat. Dia tidak pernah sedekah. Dia bukan muslim. Enggak terima. Orang kafir enggak boleh masuk langit. Pintunya ditutup. Malaikat membawa roh ini kan berat nih. Apa saya nunggu di sini kan? Udah lempar aja uang. Jatuh dia. Masuk jurang. Itulah surat Al-Hajj ayat 31. Unafa'a ghairu musyrikin nabi wa man yusyrik billahi fakannama kharra minas sama. Orang musyrik itu akan dilempar dari langit, nggak bisa masuk. Rohnya dilempar. Patah tafutair, kadang disambar oleh burung, dikoyak-koyak. Kadang dijatuhkan sampai jurang yang paling dalam. Sakit. Makanya neraka itu bukan di langit. Neraka itu adanya mana? Di kerak bumi. Dulu ada orang Amerika membuat film, Pak. Ya, dia membuat semacam kapal besi ngebor bumi wong. Dia penasaran neraka itu kayak apa. Buat sampai berapa kilo ke dalam bumi itu wang. Ternyata di dalam kerak bumi itu ada api. Kayak Gunung Meletus itu kan api dikit aja, itu dalam kerak semakin ke dalam itu ada api, itu neraka. Makanya orang kafir nanti dimasukkan ke dalam neraka di kerak bumi, ngambil kitabnya itu di paling bawah, ditindih oleh batu besar. Ya. Itu namanya sijin dan surat Mutaffifin. Jadi mereka itu mengambil kitabnya dari bawah kerak bumi pakai tangan kiri. Kalau orang-orang muslim mengambil kitabnya dari tangan kanan di atas. Itu bedanya. Di langit itu ada pintunya. Berikutnya apa? Nah, langit itu bisa nangis. Bumi bisa nangis. Kok bisa, Ustaz? Lihat umpamanya dalam surat Dukhan. Surat ke-44 ayat 29. Surat ke-44 tadi dari berapa tadi? 1 2 3 4 5 6 7 10. Baru 10 Ustaz kok melompat ke 44. Ya, kalau nunggu sampai selesai kapan ya? Kita langsung lompat ke 44. 44 apa? Surat Dukhan, surat kabut. Kabut itu namanya Dukhan. Karena dulu langit dan bumi itu dari kabut. Kabut pecah. Ini langit, ini bumi. Dukhan ayat 29 Allah Subhanahu berfirman, "Fama bakat alaimus sama wal ardu wa ma kanu mundarin." Langit dan bumi tidak menangisi tenggelamnya Firaun dan bala tentaranya. Firaun itu pemimpin zalim, dengan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka tenggelam di laut.
ketika Firaun yang kejam yang membunuh Bani Israel itu, yang menyiksa Bani Israel, mengejar Nabi Musa itu tenggelam dengan seluruh pasukannya, maka langit tidak nangis, biarin aja. Matilah, mampuslah kamu. Bumi juga nggak nangis. Maksudnya malaikat-malaikat biarin saja. Penduduk bumi juga biarin, syukurin. Karena suka menyiksa, suka membunuh ya Bani Israel. Udah, matilah kamu. Jadi dibiarin. Langit itu tidak menangis, bumi tidak menangis. Itu kalau yang mati Firaun. Ya mati orang jahat. Tetapi kalau yang mati adalah jamaah masjid Riyadul Jannah, kira-kira langit nangis enggak? Yang nangis paling istrinya, tetangganya, keponakannya nangis. Bapak jangan tinggalkan aku, Bapak. Ya, begitu kan. Orang Muslim yang meninggal, orang soleh yang meninggal, yang nangis bukan hanya istrinya, bukan hanya anaknya, bukan hanya tetangganya, seluruh jamaah Riyadul Jannah ikut menangis karena ini orang soleh. Selalu membantu masjid, belikan karpet, belikan kipas angin, belikan AC, suka membelikan makanan setiap hari Jumat. Menangis kenapa? Karena jamaah sudah nggak makan lagi setelah dia meninggal dunia. Ya kan? Ya sudah nggak ada makanan lagi. Saya kenapa? Donaturnya meninggal dunia. Maka nangis semua. Jadi orang baik itu kalau meninggal dunia ditangisin, Pak. Ditangisin. Nabi Muhammad SAW itu ketika meninggal dunia, itu dunia pada sedih. Semua lampu-lampu mati. Ya kayaknya mau kiamat gitu. Nggak ada semangat mereka. Karena Rasulullah SAW meninggal dunia. Sepi bumi itu. Kenapa? Ini orang baik, penyinar dunia sudah meninggal dunia. Jadi orang soleh itu enak. Maka di dalam pepatah Arab mengatakan, jadilah kamu orang yang ketika lahir itu kamu menangis. Jadi bayi yang menangis ketika lahir itu bagus, berarti bayinya hidup. Kalau kita punya bayi kok nggak nangis, ini mau mati nih. Maka, supaya nangis. Kalau bayi nggak nangis, itu mau mati. Iya, ini mati karena ditepuk-tepuk. Halo. Mati lagi. Hidup. Nah itu, tadi karena bayi kan tepuk-tepuk. Nangis. Alhamdulillah bayiku nangis berarti hidup. Jadilah engkau ketika lahir, bayi yang menangis. Tetapi ketika mati, kamu tersenyum, sekitar kamu menangis. Jadi dibalik, Pak. Ya, ketika bayi kita menangis, tapi orang-orang pada senyum dan tetap alhamdulillah bayiku menangis. Ibu-ibu kalau punya bayi nangis alhamdulillah. Kalau bayi nggak nangis bukan bayi itu. Begitu para hadirin. Ketika meninggal dunia kita tersenyum alhamdulillah. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Habis kajian di Masjid Riyadul Jannah tersenyum. Melihat malaikat, melihat surga. Sedang orang sekitarnya menangis. Ya, karena ditinggal orang soleh. Menangis. Termasuk langit dan bumi. Seluruh ya kecamatan Simo menangis takziah karena kehilangan seorang tokoh, seorang dermawan yang suka membantu umat Islam. Menangis semua. Bukan hanya Simo, satu kabupaten Boyolali itu menangis. Langit dan bumi ikut menangis. Kenapa Ustaz? Kok langit dan bumi menangis? Karena bumi itu termasuk masjid. Bapak kalau sering sujud di sajadah atau di pojok masjid, semuanya ada jamaah yang selalu ya di sop pertama bagian pojok. Tiba-tiba jamaahnya meninggal dunia. Kira-kira tempat sujud itu nyari enggak? Ini kok enggak ada yang sujud lagi? Udah enggak ada meninggal dunia, menangis tempat itu. Mendoakan mudah-mudahan Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosanya. Itu bagian pojok masjid karena dia sholat di situ aja. Tetapi yang menangis cuma pojokannya aja. Kenapa? Dia enggak sholat di tempat lain. Makanya bapak, ibu, kalau sholat itu pindah-pindah. Subuh di sana, nanti zuhur agak ke sini, asar ke sini, nanti maghrib di tengah. Itu kan, isya ya pinggir sini. Besok depannya lagi subuh ke sana.
besok lagi di belakang, begitu muter. Ustadz kan harus sop pertama. Maksudnya sunahnya sop pertama, ya sop pertama kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah, jangan di tempat itu. Jadi kalau sholat walaupun di sop pertama, pindah. Sholat sunnahnya di sono hari ini. Besok lagi sholat sunnahnya di sana. Besok lagi kalau ibu-ibu nggak ada di belakang. Bagus lagi kalau sholat sunnahnya di mana Pak? Di rumah. Sebaik-baik ya, sebaik-baik sholat itu di rumah. Kecuali sholat 5 waktu. Kenapa? Supaya ia menangisi banyak. Yang bagian sono nangis karpetnya, bagian sini menangis, seluruh ya pojokan, seluruh jengkal masjid menangis semuanya karena kehilangan orang yang sujud di karpet. Termasuk rumah itu pada nangis semua karena setiap kamar dipakai untuk sholat. Itu teorinya Pak ya. Jadi jangan ke masjid, sholatnya di masjid terus. Harus maksudnya sholat sunatnya. Harus ada jatah untuk rumah. Kalau rumahnya punya 6 kamar, berarti pindah-pindah setiap hari. Ini kamar ini, kamar ini, kamar ini. Nah, saya lihat kamarnya, rumahnya di Simo ini gede-gede. Kan di kampung, luas tanahnya. Itu Pak, jangan sampai ada kamar yang kosong. Kalau kamar yang kosong, tidak pernah dipakai sholat, biasanya dihuni oleh jin. Karena Boyolali, daerah Solo Raya, gunung-gunung itu dipakai untuk nyari pesugihan. Pesugihan itu biasanya, ini cerita nyata, ada orang Indonesia. Nah, dari Boyolali atau dari mana. Itu kaya raya mendadak. Tetangganya pada curiga. Ternyata apa? Salah satu ritualnya, setiap malam Jumat disuruh mengkosongkan 1 kamar. Kenapa? Jinnya mau. Nah, itu malam Jumat. Kalau kita kan baca surah Al-Kahfi, kalau dia ya ritual dengan jin itu tiap malam Jumat, maka dia kaya raya. Itu pesugihan Pak. Ngambilnya dari mana? Dari Gunung Kawu, dari Gunung Merbabu, dari Gunung Kawi, dari Gunung Kemukus. Gunung Madu nggak ada. Adanya madunya. Ambil madu manis. Itu Pak, makanya jangan sampai ada rumah yang kosong. Rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah tidak akan didekati oleh jin sampai pagi. Pagi datang lagi nih ya, baca lagi, kabur lagi, begitu seterusnya. Itulah pada hari rahimakumullah. Jadi kalau kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, maka langit dan bumi menang. Itu bumi, kalau langit bagaimana? Langit itu Pak punya pintu-pintu. Ini pintunya ada ditulis jadi pintunya tadi Pak Agus, pintunya Pak Budi, pintunya Pak Chandra, pintunya siapalah. Semua itu ada nama-namanya. Nanti kalau Bapak sholat, ini sholat subuh ini, pahala dibawa ke langit. Habis kajian, ikut kajian, ada pahala. Membaca Al-Quran, pahala dibawa ke langit. Lewat mana? Lewat pintu itu yang ada tulisannya Pak Agus, Pak Budi siapa masuk situ. Ketika meninggal dunia nggak ada amal yang dibawa ke atas, maka ditutuplah pintu. Loh kenapa ditutup? Bapak ini sudah meninggal dunia, nggak ada amalan yang naik ke atas, maka malaikat dan langit, pintu langit yang sering dipakai untuk menaikkan amal ini kemudian menangis karena nganggur, sudah nggak ada yang lewat pintu ini, maka langit itu menangis kehilangan orang. Itu makna mengetuk pintu langit. Itu makna pertama Pak. Sudah mau habis, tinggal 2 menit. Makna kedua, maksud membuka pintu langit itu dengan doa-doa. Nah, doanya belum sampaikan, tadi sudah saya sampaikan 4 doa. Itu isi buku mengetuk pintu langit itu isinya doa-doa. Doa yang pertama adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa disunahkan dibaca setiap habis sholat subuh. Bapak dan Ibu yang belum
berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Berdoa setiap subuh. Karena Ummu Salamah radhiyallahu anhu, istri Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu setiap subuh membaca doa ini. Kenapa ilman nafi'an? Karena pertama kita hidup itu menuntut ilmu, maka bagus kalau habis sholat subuh itu menuntut ilmu, ikut kajian. Setelah dapat ilmu, dia nyari rezeki, maka rezekinya jadi halal karena rezekinya dicari berdasarkan ilmu. Kalau ilmunya mantap, rezekinya halal, maka amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu langitnya dibuka. Jadi salah satu cara kita mengetuk pintu langit dengan berdoa, karena doa ini akan sampai ke langit. Sampai ke langit. Dalam surat Ibrahim ayat 24, 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa faruha fis sama. Jadi salah satu ciri orang beriman itu akidahnya kuat, amalnya ikhlas, faruha fis sama. Salah satu penafsirannya adalah amalnya sampai langit. Amalnya sampai langit diterima oleh Allah SWT. Salah satu syaratnya harus berdasarkan ilmu. Kalau kita beramal sholat, puasa, nggak ada dasarnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ngaji. Yang kedua, hartanya harus halal. Kalau hartanya haram, maka doanya tidak diterima. Sholatnya tidak terima. Maka syaratnya harus hartanya halal. Itu maksud doa Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dibaca setelah sholat. Boleh juga dibaca sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga. Dan termasuk di dalam tahiyat, setelah tahiyat selesai bacalah doa-doa. Doa yang kedua apa? Doa kedua adalah Allahumma inna as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sudah apa belum, Pak? Belum ya? Ya Allah, saya meminta hidayah. Saya meminta ketakwaan. Saya meminta penjagaan kehormatan dan saya meminta kekayaan ghina. Tapi kekayaan di sini itu bukan kekayaan harta, tapi kekayaan hati. Boleh juga kekayaan harta, tapi harta yang halal, harta yang bermanfaat. Jadi yang paling pertama ada kekayaan hati, supaya hati kita kaya. Allahumma inna a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma. Ada 4. Kalau kita minta 4, kita berlindung dari 4 hal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Kalau sholat nggak khusyuk, ya Allah saya berlindung darinya. Hati yang tidak khusyuk. Dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Indonesia, ya, kenapa rusak? Kenapa terjadi demo? Kenapa terjadi tawuran, pembakaran? Karena banyak orang-orang yang tamak kepada harta, mengumpulkan harta kekayaan yang tidak halal karena jiwanya tidak pernah kenyang. Sudah punya harta, kepindah harta lagi, sampai dia mati. Ya, Allahumma inna a'udzubika min qalbin la yahsa wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, ya Allah, saya berlindung dari doa yang tidak makbul. Kita berdoa 40 tahun tidak pernah dimustajabkan oleh Allah karena harta kita haram. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekilas daripada isi buku mengetuk pintu langit. Itu banyak doa-doa supaya kita menembus langit, ya. Berdoa kepada Allah agar hidup kita, bangsa kita menjadi bangsa yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Supaya dilancarkan seluruh rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, disehatkan seluruh orang yang sedang sakit. Itu ditembuskan kelak. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah, meninggal di masjid Riyadul Jannah dalam keadaan sujud, dalam keadaan baca Al-Quran, dan masuk surga bighairi hisab. Amin ya robbal alamin. Demikian pada doa kemula. Biasanya ada tanya jawab enggak? Ada yang bertanya, Bapak dan Ibu sekalian? Ada yang bertanya, silahkan.
kalau ada pertanyaan. Biasanya ada tanya jawab. Nggak ada. Gimana, ada tanya jawab? Cukup ya. Baik. Karena makanan sudah disediakan. Oh, belum. Maka kita cukup sekian. Maaf, apa namanya, suruknya jam berapa ya? Oh, suruk ini baru suruk ya. Suruk itu terbit matahari. Terbit matahari itu tidak boleh sholat. Terbit matahari tidak boleh sholat. Ada 5 waktu kita dilarang sholat. Oh, dalam HP saya suruk di Simo. Ini apa ini? Boyolali ya. Suruknya 5:33. Oh, saya tadi. Cepet men, Mbak, nggak tahu lah, cepet men. Wah, ini terbit Boyolali, terbit Kabupaten Boyolali. Subuh lah 4:21, benar kan? 4:21. Tadi saya masuk masjid itu 21 azan. Berarti benar nih, Pak. Kemudian terbit 5:33. Ini sekalian pengumuman. 5:33 sudah terbit. Sekarang udah 5:49. Oh, sudah bisa itu. Ini sudah waktu duha. Jadi sholat suruk itu sholat setelah terbit matahari ditambah 10 atau 15 menit. Bukan sholat terbit matahari. Sholat justru dilarang. Kita dilarang sholat ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, ketika matahari di atas kita, ketika ba'da asar dan ba'da subuh. Nggak boleh sholat. Dilarang sholat. Maka habis terbit 5:33 ini nggak boleh sholat. Kecuali sudah nambah 10 menit, 15 menit, silakan sholat suruk bareng siapa yang ikuti pengajian sampai suruk ditambah 15 menit, kemudian sholat, maka akan dapat pahala umroh sempurna. Dan juga boleh diniatkan sholat duha. Jadi sholat suruk itu awal sholat duha. Bedanya kalau sholat duha, itu nggak ke masjid dulu. Ibu-ibu di rumah, habis subuh, langsung masak, langsung mandi, langsung menyiapkan anak mau sekolah. Kok sudah jam 6 kurang 10 menit saya tak sholat duha. Itu sholat duha itu tidak didahului dengan zikir di masjid. Kalau sholat suruk didahului dengan zikir di masjid, tapi sama-sama itu sholat duha. Sama-sama itu sholat di waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Karena boleh sholat, maka marilah kita tutup kajian kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, ya, kemudian mengijabati keinginan-keinginan kita dan memudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zainal Najah sudah menyampaikan banyak hal motivasi untuk kita semuanya. Pengen mati husnul khotimah Pak Bu. Nggih, hari Jumat kersa. Nggih, niki Jumat daftarin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sudah 1 jam kita bersama beliau. Materi luar biasa. Kita berharap semuanya apa yang disampaikan bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa berakhir dalam keadaan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insya Allah kita bertemu kembali besok Ahad subuh dengan pemateri Ustadz Kusdi Ridwanullah. Monggo yang belum punya agenda menyempatkan hadir dulu ya, untuk mengambil banyak ilmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, informasi alhamdulillah ini di MRG sudah membuka atau launching hari ini kedai kopi MRG, itu digawangi oleh anak-anak dari teman-teman media. Hari ini subuh sudah mulai buka. Monggo nanti kalau panjenengan dahar bubur pengen tambah kopi bisa beli kesana diskon Pak. Ngomong hari Jumat ada diskon. Nanti malam insya Allah ada lagi karena ada rencana nobar pertandingan bola Indonesia dengan Cina Taipei. Monggo yang pengen nobar silakan hadir. Nanti ada kedai kopi berbagai merek ada, dipersilakan untuk panjenengan yang hadir di Masjid Riyadul Jannah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, monggo tadi sesuai dengan yang beliau sampaikan,
ada waktu untuk sholat syuruk dulu nggih, biar kita mendapatkan pahala apa Pak? Pahala umroh nggih, sempurna, sempurna, sempurna. Niki nyicil bagi yang belum umroh ngoten nggih. Monggo Bapak Ibu, alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majelis kembali. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.